Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah, Ibu harap di cuaca yang sedang musim hujan ini, kita semua bisa menjaga kesehatan kita ya. Oke. Dan Ibu juga berharap, walaupun pembelajaran kita dilakukan secara daring, namun anak-anak semua bisa belajar dengan semangat yang penuh, seperti belajar di kelas. Oke? Oke, untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajarannya, lebih baiknya kita mulai dengan doa bersama. Ayo, Ibu ingin salah satu anak untuk memimpin doa ya. Kira-kira siapa yang berkenan untuk memimpin doa hari ini? Mungkin boleh Heru Setiawan bisa memimpin doa. Baca doanya yang doa perkuliahan, Bu. Doa sesuai keyakinan masing-masing saja, Heru ya. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Untuk memulai pembelajaran biologi pada hari ini, saya akan memimpin untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Heru sudah memimpin doa hari ini. Selanjutnya, Ibu akan mempresensi kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Oke. Untuk nomor absen 1 ada Ferdiana Rahmawati hadir. Hadir, Bu. Nomor absen 2 ada Heru Setiawan hadir. Hadir, Bu. Dan yang nomor absen 3 ada Mila Afiatul Hikmah. Hadir, Ibu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Semoga kehadiran kalian akan lengkap hingga pertemuan terakhir nanti. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja ke pembahasan. Jadi di sini Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, untuk yang pertama, setiap hari pastinya kita akan minum berbagai jenis minuman, mulai dari air putih, jus, teh, susu, kopi, dan berbagai macam jenis minuman lainnya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian semuanya, apakah yang terjadi di dalam tubuhmu untuk mengatur semua jenis minuman tersebut? Apakah semua jenis minuman tersebut akan selamanya berada di dalam tubuh kalian? Kira-kira anak-anak Ibu ada yang tahu jawabannya? Izin menjawab, Bu. Ya, Ferdiana silahkan. Menurut saya, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu dalam bentuk kopi, teh, air putih, dan lain sebagainya, itu akan keluar dalam bentuk urin, Bu. Jadi dia tidak selamanya ada di dalam tubuh kita. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Ferdiana telah berani menyuarakan pendapatnya. Untuk teman-teman yang lain, apakah kalian setuju dengan jawaban dari Ferdiana? Saya sependapat, Ibu. Oke, Mila. Jadi jawaban Ferdiana benar ya. Di dalam tubuh kita terdapat suatu mekanisme pengaturan tubuh yang mengatur berbagai zat yang masuk ke dalam tubuh kita.
Jika semua minuman tersebut masuk ke dalam tubuh kita dan tidak ada yang mengaturnya, maka metabolisme tubuh kita akan kacau sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit. Jadi, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa sistem pengeluaran dalam tubuh. Yang pertama ada sistem defekasi, sistem sekresi, dan sistem ekskresi. Sistem defekasi sendiri berarti proses pengeluaran sisa-sisa makanan, contohnya feses. Sedangkan sistem sekresi merupakan proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang masih berguna bagi tubuh, contohnya seperti hormon dan enzim. Dan yang ketiga, yaitu sistem ekskresi, merupakan proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Contohnya seperti urin, keringat, karbon dioksida, dan cairan empedu. Pada pertemuan kali ini, kita akan fokus membahas pada sistem ekskresi. Jadi, kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yakni menjelaskan struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Setelah selesai pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia, kemudian mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi, dan dapat menjelaskan hubungan struktur dan fungsi pada organ-organ penyusun sistem ekskresi. Oke, kita masuk ke pengertian sistem ekskresi. Sistem ekskresi sendiri merupakan salah satu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Zat sisa metabolisme ini bersifat beracun bagi tubuh. Jika zat sisa tidak dikeluarkan secara terus-menerus, akan merusak berbagai organ dalam tubuh. Oke, di sini terdapat beberapa gambar organ ya, yang merupakan organ dari sistem ekskresi. Nah, murid-murid di sini ada yang tahu pada organ yang Ibu tunjuk ini adalah organ apa? Organ ginjal. Apakah ginjal, Ibu? Ya, betul, Heru dan Mila. Kemudian, organ yang Ibu tunjuk kedua ini adalah organ apa? Paru-paru. Ibu. Iya, betul anak-anak, pintar sekali. Kemudian organ yang ketiga ini apa namanya? Hati, Bu. Ya, Hati atau betul. pankreas. Kemudian organ yang keempat ini apa namanya? Kulit, Ibu. Ibu. Oke, betul ya. Jadi ada 4 organ penyusun sistem ekskresi, yaitu ada ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari ginjal. Ginjal merupakan organ utama dari sistem ekskresi pada manusia. Ginjal ini berfungsi untuk menyaring zat sisa dari makanan, obat-obatan, atau racun yang terdapat di dalam darah. Selain itu, ginjal juga berperan mengendalikan keseimbangan cairan dan kadar elektrolit dalam tubuh. Jika tubuh kelebihan garam atau mineral, ginjal pun akan membuangnya. Zat sisa yang terkumpul kemudian akan diubah menjadi urin. Urin akan mengalir dari ginjal ke kandung kemih melalui saluran yang disebut ureter. Urin tersebut berisi zat sisa dari ginjal yang akan terbuang saat buang air kecil. Sedangkan proses pembentukan urin dalam ginjal sendiri melalui 3 tahap, yaitu yang pertama ada filtrasi atau penyaringan. Tahapan ini terjadi di dalam glomerulus sehingga terbentuk urin primer yang mengandung urea, glukosa, air, ion-ion anorganik seperti Na, K, Ca, dan Cl. Pada proses ini, darah dan protein akan tetap tertinggal pada glomerulus. Kemudian tahapan yang kedua ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Urin primer dari hasil filtrasi akan masuk ke dalam tubulus proksimal untuk lanjut ke tahap penyerapan, kandungan yang masih diperlukan oleh tubuh.
Zat yang diserap kembali antara lain ada glukosa, air, asam amino, dan ion-ion organik, serta sedikit urea. Kemudian tahapan yang terakhir ada augmentasi atau pengumpulan. Urin sekunder dari tubulus contortus distal akan turun ke saluran pengumpul atau disebut dengan tubulus collectivus. Pada bagian ini juga masih terdapat proses penyerapan ion natrium, klor, serta urea. Cairan yang dihasilkan keluar berupa urin yang sesungguhnya yang kemudian disalurkan ke rongga ginjal. Dari saluran ini, urin akan memasuki pelvis renalis lalu mengalir ke ureter dan kandung kemih. Nah, ketika kandung kemih penuh, seseorang akan merasakan keinginan untuk buang air kecil. Jika kantung kemih sudah penuh, maka urin harus dikeluarkan dan dari tubuh lewat saluran uretra. Kemudian organ yang kedua ada paru-paru. Kalian pastinya sudah tidak asing ya dengan organ paru-paru, karena organ ini juga pernah kalian pelajari pada bab pernapasan. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan limbah hasil metabolisme sel-sel tubuh, sehingga harus dikeluarkan ketika kita menghembuskan nafas. Detailnya begini, ketika kalian bernafas, oksigen akan dibawa masuk ke dalam paru-paru. Kemudian di paru-paru, tepatnya di alveolus, akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen dipindahkan dari alveolus ke peredaran darah untuk diedarkan ke sel-sel tubuh. Hasil metabolisme ini menyisakan limbah dalam bentuk karbon dioksida. Selanjutnya, karbon dioksida dipindahkan dari peredaran darah ke alveolus untuk dikeluarkan oleh paru-paru saat kita menghembuskan napas. Organ selanjutnya yaitu ada organ hati. Sebagai organ yang berperan dalam sistem ekskresi, hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak untuk menghasilkan bilirubin yang bersifat beracun. Karena beracun, maka bilirubin ini harus diproses untuk bisa dikeluarkan dari dalam tubuh yang dikeluarkan bersamaan dengan urin. Nah, dari gambar ini, adakah dari kalian yang ingin mencoba untuk menjelaskan proses dari mekanisme kerja dari hati? Apakah ada yang ingin berpendapat? Oke, jika belum ada akan Ibu jelaskan ya. Jadi pertama-tama di dalam hati, sel-sel darah merah yang tua atau rusak akan dirombak. Kemudian kandungan hemoglobin pada sel darah merah yang sudah rusak lalu diuraikan menjadi senyawa hemin dan protein globin. Protein globin hasil perombakan sel darah merah lalu akan diuraikan menjadi asam amino yang bisa digunakan untuk membentuk sel darah merah baru. Sementara itu, senyawa hemin akan diubah menjadi biliverdin dan zat besi. Zat besinya akan dibawa ke sumsum merah tulang untuk dipakai membentuk hemoglobin baru. Sementara biliverdin akan diubah menjadi bilirubin. Bilirubin ini lalu akan ditambahkan oleh hati ke dalam cairan empedu. Di dalam usus besar, bilirubin lalu akan dipisahkan dari komponen cairan empedu lainnya. Bilirubin tersebut lalu akan diproses lebih jauh membentuk sterkobilin yang menjadi zat warna feses. Sterkobilin yang menjadi zat warna feses kemudian dihasilkan juga ada yang namanya urobilinogen. Urobilinogen inilah yang selanjutnya dibawa ke ginjal dan diubah menjadi urobilin. Urobilin lalu diekskresikan bersamaan dengan urin sebagai zat warna urin. Oke, untuk organ yang terakhir yaitu ada organ kulit.
Fungsi kulit sebagai organ sistem ekskresi adalah untuk mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, garam mineral, maupun sedikit limbah nitrogen seperti urea yang dapat meracuni tubuh. Keringat biasanya keluar ketika kita melakukan aktivitas seperti berolahraga atau saat kita sedang kepanasan. Kulit sendiri terdiri dari 2 lapisan utama, yaitu ada epidermis dan dermis. Lapisan epidermis ini merupakan lapisan kulit yang paling luar yang tersusun dari sel-sel epitel yang tersusun rapat dan mengandung senyawa keratin. Selain itu, di epidermis ini juga terdapat melanosit berupa sel penghasil pigmen melanin yang menentukan warna kulit kita. Kemudian di lapisan dermis yang berada di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan ini terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, serabut saraf, kelenjar minyak yang berfungsi menghasilkan minyak pelumas kulit, dan juga kelenjar keringat yang berfungsi menghasilkan keringat. Proses pengeluaran keringat yaitu ketika kita berada di tempat yang panas maupun ketika selesai berolahraga, suhu tubuh kita akan meningkat. Hal ini lalu mendorong otak, tepatnya di bagian hipotalamus, untuk mengirimkan perintah ke kelenjar keringat agar aktif mengeluarkan keringat. Selain ada garam mineral dan limbah nitrogen seperti urea, di dalam keringat juga ada kandungan airnya, bukan? Ketika dikeluarkan dari tubuh, air dalam keringat bisa menguap atau berubah menjadi uap air dengan memanfaatkan kelebihan panas tubuh. Dengan demikian, keringat juga ikut membantu mengeluarkan kelebihan panas dalam tubuh. Oke, setelah mendengar penjelasan dari Ibu, Ibu ingin mengajak murid-murid semuanya untuk melakukan sebuah kuis ya, terkait pembahasan yang tadi sudah dijelaskan. Murid-murid sudah siap ya? Siap, Bu. Insya Allah Oke. siap, Ibu. Bu. Soal nomor pertama. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa urin mengandung protein. Fakta ini terjadi sebagai akibat gangguan fungsi. Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Ferdiana, silahkan menjawab. Izin menjawab, Bu, apakah glomerulus? Oke, kita coba lihat ya jawabannya. Wah, benar sekali ya jawabannya ada glomerulus. Terima kasih, Ferdiana. Baik, Bu. Kemudian soal nomor 2. Hati mengekskresikan empedu sebagai hasil perombakan dan penguraian dari titik-titik. Kira-kira siapa yang tahu jawabannya? Coba Heru Setiawan. Kira-kira apa jawabannya? D. B atau D? D, Bu. D. Eritrosit ya. Kita coba. Wah, betul sekali. Murid-murid Ibu pintar ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Urutan yang benar mengenai bagian-bagian nefron dalam pembentukan urin adalah, coba Mila jawab. Kira-kira apa jawabannya? A, Bu. Apakah B, Bu? B, Bu. glomerulus, tubulus proksimal, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Oke, kita coba ya lihat jawabannya. Wah, benar sekali ya jawabannya B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Limbah hasil metabolisme yang dikeluarkan lewat kulit adalah titik-titik. Siapa dari kalian yang ingin menjawabnya? Garam keringat, Bu. Dari Heru, garam, dan keringat. Kita coba ya lihat jawabannya. Waduh, kurang tepat ya. Kira-kira teman yang lain ada yang bisa membenarkan atau tahu jawabannya? Apakah uap air dan garam, Ibu? B. Oke, kita coba ya jawaban dari Mila. Wah, betul sekali Mila. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Soal yang terakhir.
Organ manusia yang bertanggung jawab mengekskresikan sisa-sisa metabolisme dalam darah adalah titik-titik. Siapa yang tahu jawabannya? Apakah D, Bu, ginjal dan jantung? Coba ya kita lihat jawaban dari Mila. Wah, sayang sekali kurang tepat ya Mila. Teman-teman yang lain, ada yang memiliki jawaban lain? Ginjal dan paru-paru, Bu. Oke, kita coba jawaban dari Ferdiana ya. Ginjal dan paru-paru. Oke, betul ya. Nah, berdasarkan hasil kuis tadi, Ibu lihat dari kalian sudah cukup memahami pembahasan dari materi sistem ekskresi ya. Untuk lebih lanjut, Ibu harap kalian bisa membaca di referensi lainnya, baik dari buku, cetak, maupun di internet. Oke, untuk selanjutnya, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah terdapat 4 organ dalam sistem ekskresi, di antaranya ada ginjal yang berfungsi mengekskresikan urin. Kemudian yang kedua ada kulit yang berfungsi mengekskresikan keringat. Yang ketiga ada hati yang mengekskresikan cairan empedu. Dan yang keempat paru-paru yang mengekskresikan uap air serta karbon dioksida. Organ-organ tersebut menjadi organ yang berperan dalam mekanisme tubuh untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang bersifat beracun bagi tubuh jika zat sisa tersebut tidak dikeluarkan. Bisa dipahami ya, anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke. Terima kasih sudah belajar hari ini. Kemudian untuk tindak lanjut dari pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian berupa resume materi dalam bentuk mind mapping ya. Mind mapping tersebut bisa kalian gambar di sebuah kertas A3 ataupun kertas HVS berukuran A4 maupun F4. Ibu bebaskan saja secara ukurannya. Yang penting kalian memahami materi pada pembelajaran hari ini. Apakah dari kalian ada yang ingin bertanya sebelum Ibu tutup pembelajarannya? Izin bertanya, Bu. Untuk pengumpulannya itu kapan ya, Bu? Oke, Ferdiana. Pengumpulannya dikumpulkan pada pembelajaran biologi di minggu depan ya. Bisa dikoordinir oleh Heru Setiawan, kemudian dikumpulkan di meja Ibu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, apakah ada pertanyaan lainnya? Dari saya cukup, Ibu. Dan saya cukup, Ibu. Baiklah, jika sudah cukup, Ibu merasa hari ini juga kalian sudah belajar dengan baik. Dengan demikian, kita tutup saja pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajarannya, Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk menutup melalui doa ya. Mungkin bisa dipimpin oleh Ferdiana, silahkan. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ferdiana telah memimpin doa. Terima kasih juga untuk semuanya yang telah belajar hari ini dan dipertahankan ya semangatnya untuk pertemuan berikutnya. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada kekurangan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.